Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Immaculata Alfakarisa dengan NIM 2051112444015. Saya mahasiswa Pendidikan Teknik Boga. Di sini saya akan memperhatikan cara membuat birthday cake untuk memenuhi tugas pastry yang diampu oleh Ibu Siti. Untuk cara pembuatannya sendiri simak video saya ya. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah 2 butir telur utuh dan juga 1 kuning telur, kemudian setengah sendok makan emulsifier, 50 gram gula, kemudian ada setengah sendok teh vanili cair, kemudian ada 52 gram mentega yang dilelehkan, 1 sendok makan susu bubuk dan juga 1 sendok makan tepung maizena. Selanjutnya ada 38 gram tepung terigu protein rendah. Untuk langkah pertama, kita campurkan terlebih dahulu semua bahan-bahan kering, yaitu tepung terigu, tepung maizena dan juga susu bubuk. Ini kita campur, kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya saya siapkan wadah baskom, kemudian saya masukkan telur. Ini akan saya mixer sebentar sampai tercampur aja. Menggunakan yang pertama itu menggunakan speed rendah, kemudian naik ke speed paling tinggi. Nah, kemudian setelah tercampur akan saya masukkan gula. Ini masukannya sedikit demi sedikit. Kemudian kita mixer kembali sampai gulanya itu sudah hancur atau sudah tercampur dengan telurnya. Tapi jangan sampai setengah mengembang. Kemudian ini kita mixer. Nah, setelah gulanya sudah hancur, sudah mencampur, kemudian saya masukkan emulsifier dan saya mixer kembali. Kalau ini nanti kita mixer sampai benar-benar mengembang dan putih kental berjejak. Speed yang digunakan pada saat memixer adonan ini tetap menggunakan speed tinggi. Nah, setelah putih kental berjejak seperti ini adonan sudah baik, atau jika diangkat mixernya adonannya itu tidak gampang jatuh. Nah, seperti ini sudah baik. Kemudian langkah selanjutnya akan saya masukkan bahan-bahan keringnya yang sudah kita campur tadi, tetapi saya akan masukkannya secara bertahap. Ini untuk bahan-bahan keringnya sudah saya ayak ya. Kemudian ini akan saya mixer kembali menggunakan speed rendah saja dan asal tercampur rata saja. Setelah tepung terigu masuk, itu sebenarnya boleh juga dicampur atau diaduk menggunakan spatula, tetapi ini saya menggunakan mixer karena kalau menggunakan spatula itu kadang ada tepung-tepung yang kayak butiran-butiran kecil itu tuh belum halus atau belum tercampur. Jadi ini saya menggunakan mixer biar benar-benar tepungnya itu tercampur dengan adonan. Dan ini untuk tahap yang terakhir, ini aku akan masukkan mentega yang udah dilelehkan, tetapi akan saya campur dengan vanili cair. Jika teman-teman menggunakan vanili bubuk, itu dimasukkan pada saat bersamaan dengan gula. Jadi dia itu masuk ke tahap yang pertama, tetapi ini saya menggunakan vanili cair, maka saya memasukkannya pada tahap yang terakhir dan saya campur dengan mentega yang udah dilelehkan. Ini dimasukkan secara bertahap saja, atau bisa juga teman-teman itu cara pencampurannya bisa mengambil adonan sedikit kemudian dicampur ke dalam mangkok mentega itu tadi, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata baru dimasukkan. Itu lebih baik, tetapi ini saya masukkannya secara bertahap dan langsung ke dalam wadah atau ke dalam adonan, dan saya mixer sampai benar-benar tercampur rata. Dan jangan sampai ada mentega leleh yang mengendap di bawah ya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya ini aku akan mengaduk balik adonan. Untuk langkah aduk baliknya caranya bagaimana? Itu seperti ini. Dari samping-samping kemudian ambil ke tengah seperti itu. Dan setelah tercampur, setelah teraduk, kemudian saya akan menyiapkan loyang yang sudah saya olesi dengan mentega dan saya taburi dengan tepung terigu, dan alasnya saya beri dengan kertas roti.
Selanjutnya, adonannya kita masukkan ke dalam loyang. Dan adonan yang masuk ke dalam loyang itu 3/4-nya saja, jangan sampai penuh, karena untuk mengantisipasi jika adonannya itu pada saat pengovenan dia naik atau dia mengembang seperti itu ya. Nah, sebelum di oven ini saya akan hentak-hentakan adonannya biar udara-udaranya pada keluar ya teman. Nah, untuk langkah selanjutnya ini akan saya oven, tetapi ini ovennya sudah saya panaskan selama 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini kita oven selama 25-30 menit. Nah, ini setelah 30 menit saya akan tes kematangan menggunakan tes tusuk. Apabila tusuknya sudah bersih, jika diangkat itu tandanya sudah matang. Kemudian ini akan saya keluarkan cake-nya dari loyang. Nah, ini setelah keluar dari loyang, sponge cake-nya itu hasilnya seperti ini, cantik banget dan juga matangnya juga rata. Nah, untuk pelengkapnya saya ada buttercream dan juga ada sprinkle bunga-bunga seperti ini untuk pelengkap saja. Kemudian ada pewarna makanan. Untuk langkah yang pertama, ini saya sudah potong-potong cake-nya. Kemudian saya siapkan untuk buttercreamnya, saya masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Nah, ini saya ambil satu cake-nya. Ini saya akan olesi dengan buttercream. Dan itu dilakukan sampai semua cake-nya sudah tersusun rapi. Nah, kemudian setelah semua cake-nya sudah tersusun rapi, ini saya beri tipis-tipis di bagian sampingnya dengan buttercream juga, dan saya akan ratakan menggunakan scraper. Ini saya akan olesi dengan tipis aja karena nantinya saya akan membuat warna gradasi di samping-sampingnya itu. Nah, kemudian setelah terlapisi tipis dengan buttercream, saya akan simpan di kulkas selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit ini saya keluarkan kembali dan saya buat warna gradasinya dengan yang bawah sendiri itu warna biru tua, atasnya biru muda, dan buat atas sendiri itu warna putih. Dan nantinya akan saya ratakan kembali menggunakan scraper. Itu harus meratakannya dengan hati-hati biar gradasi warnanya benar-benar dapet dan bisa hasilnya itu tuh bisa mulus. Nah, setelah gradasi warnanya sudah dapat dan hasilnya juga sudah mulus, ini saya akan bersihkan untuk samping-sampingnya. Dan untuk bunganya ini saya menggunakan dua warna, yaitu warna ungu dan juga warna biru. Dan untuk buttercream steam itu saya menggunakan warna biru muda. Untuk cara pembuatannya, ini kita steam di air yang hangat-hangat kuku seperti ini, tetapi seringkali juga diangkat biar tidak ada butiran-butiran pada saat buttercreamnya itu sudah cair ya teman-teman. Nah, untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini dan ini siap untuk diaplikasikan ke cake-nya. Nah, ini saya mulai mengaplikasikan buttercream steam ke dalam cake-nya. Dan untuk membuat bunganya, ini biar mendapatkan warna atau dua warna, ini saya menggunakan plastik segitiga yang sudah saya belah atau saya gunting seperti itu. Kemudian saya susun biar menjadi dua warna seperti ini. Dan kemudian akan saya gulung dan bagian ujungnya saya gunting. Dan ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga yang sudah diberi spuit. Nah, kemudian ini saya aplikasikan di atas cake-nya. Untuk menghasilkan bunga yang kecil-kecil, ini saya ganti spuit menggunakan spuit yang kecil dan saya buat seperti bunga-bunga kecil di sampingnya. Dan selanjutnya ini saya beri seperti daun-daun gitu di samping-sampingnya.
Dan sentuhan yang terakhir ini saya akan beri sprinkle bunganya. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini, dan ini pada saat saya potong cake-nya. Dan ini yang terakhir ada dokumentasi pada saat saya meminta penilaian. Terima kasih teman-teman.